PKB dipotret oleh SMRC ini bekerja berdasarkan kemampuan yang terbatas sebenarnya dari kader-kader PKB. Tapi alhamdulillah PKB diuntungkan punya ketua umum yang lincah. Nah, kalau nanti di 2024 kita mampu sampai 2024 mengatur irama itu, konsistensi, semangat, kegairahan dan kecerdasan ketua umum Gus Muhaimin ini terus sampai 2024 bisa langsung ya. Itu saya yakin PKB bisa pemenang kedua. Pemenang kedua. Kenapa tidak menjadi pemenang pertama? Diyakini ya. Pak Prabowo nggak bakal mengkhianati PKB. Oke, ya. Apalagi Caimin ini dikatakan bahwa Caimin itu Joko Tingkir masa kini nih. Kalau bahasa orang pesantren, nanti bisa kualat. Joko Tingkir itu kan menjadi bertahta di Pajang karena mengalahkan itu loh, Kebodanu itu loh, yang mengamuk. Nah, ini PKB kalau mau bertahta di Nusantara berarti harus mengalahkan Banteng nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suka TV, ini malam yang luar biasa bagi Pada Suka TV. Saya diterima di kantornya Wakil Ketua MPR, Bapak Dr. Jazilul Fawaiz. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Yusuf, terima kasih nih. Sekaligus juga Wakil Ketua Umum DPP PKB. Pemirsa, kita akan bincang-bincang ini tentang elektabilitas PKB yang terlihat meroket dari berbagai survei. Nah, saya lihat dari salah satu lembaga survei, SMRC kalau tidak salah ya, jika pemilu diadakan sekarang, mana yang Anda pilih? Ternyata PDIP 2,8%, kemudian Gerindra 11%, 9,5%, Golkar 9,1%, PKB nomor 3 mengalahkan Golkar. Ini tanda-tanda apa nih, Gus? Ini tanda-tanda baik. Yang jelas SMRC itu lembaga riset yang terpercaya. Iya, oke, setuju ya. Nah, kenapa sekarang alasannya PKB masuk di papan atas? Iya. Nah, memang sejak 2019 sampai hari ini cita-cita PKB atau Gus Muhaimin sudah mentarget agar PKB masuk di papan atas, bukan di papan tengah. Dan alhamdulillah berdasarkan hasil survei kita sudah masuk di papan atas. Masalahnya, apa itu masalahnya? Masalahnya agar survei ini betul-betul nyata nanti. Tidak hanya 9,5%. Ya, tidak hanya 9,5%, bahwa di survei SMRC itu ada 3 partai yang bertanding untuk level kedua atau pemenang kedua, Gerindra, PKB dan Golkar. Selisihnya itu dalam margin error. Nah, justru tantangan PKB hari ini dengan survei yang baik seperti ini, itu justru selain menjadi pemicu kepada PKB untuk bekerja lebih keras, ini juga menjadi beban kalau ini nanti tidak jadi kenyataan, Pak Yusuf. Karena begini, politik di Indonesia itu ada satu hal yang merubah konstelasi bahkan di detik-detik di akhir. Apa itu? Apa itu? Money politik. Money politik ya. Nah, PKB dipotret oleh SMRC ini bekerja berdasarkan kemampuan yang terbatas sebenarnya dari kader-kader PKB. Tapi alhamdulillah PKB diuntungkan punya ketua umum yang lincah. Sampai ke kemari ya. Pokoknya menurut saya itu satu keuntungan. Yang kedua, mampu membangun soliditas. Yang ketiga, ditopang oleh kader-kader yang juga memiliki kegairahan. Saya pikir ini penting. Nah, kalau nanti di 2024 kita mampu sampai 2024 mengatur irama itu, konsistensi, semangat, kegairahan dan kecerdasan ketua umum
Gus Muhaimin ini terus sampai 2024. Bisa langsung ya? Itu saya yakin PKB bisa pemenang kedua. Pemenang kedua? Kedua. Kenapa tidak menjadi pemenang pertama? Kelihatannya agak, meskipun itu cita-citanya, karena range-nya terlalu lebar, kita kelihatannya kalau kita omong untuk pemenang pertama, kita pertama terlalu sombong, yang kedua tidak berdasar fakta. Gitu. Kita tidak berdasar hasil survei. Tetapi apa itu mungkin? Iya. Sangat mungkin. Karena apa? Karena politik cuacanya selalu berubah-ubah. Iya, oke. Nah, ini momentum yang paling ditunggu adalah momentum nanti Pilpres, karena pemilu ini rezimnya serentak. Oke, iya. Serentak antara legislatif dan pemilu presiden. Nah, untuk legislatif PKB sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Ada coaching klinik, ada pelatihan caleg, ada pelatihan workshop, macam-macam. Termasuk rekrutmen dini caleg di semua tingkatan. Oke. Kami berharap awal 2023 itu sudah terisi semuanya calon-calon PKB ini. Nah, tinggal mendorong untuk masuk pada level calon presiden. Oke, berarti kalau 9,5% ini jalan mulus buat Gus Muhaimin untuk menjadi capres atau cawapres atau seperti apa nih? Ya, ini minimal menambah confident. Oke. Dari kerja yang bukan seadanya, dari kerja yang terbatas ini. Itu ternyata kita mampu mendongkrak berdasarkan survei ya. Mendongkrak elektoral PKB. Apalagi nanti kalau Gus Muhaimin menjadi calon presiden misalnya. Wah, bisa meroket ya. Itu semangat kerja di bawah akan lebih kuat. Iya. Dan kita narasi yang kita bangun itu lebih gampang. Oke, iya. Ini kan masih tetapi ini menjadi catatan Pak Yusuf memang bagi kami. Agar suara elektoral PKB ini juga seiring dengan peningkatan suara Gus Muhaimin. Ini yang menjadi catatan. Nah, ini bincang-bincang nih. Kayaknya sih Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin itu sudah mesra nih, sedang pacaran. Ya. Tiba-tiba kemarin tuh Mbak Puan ke Hambalang juga ke sana dan disambut luar biasa itu, naik kuda segala. Ini gimana nih? Kayaknya mau disalip ini sama sama Mbak Puan. Gimana ini nasibnya nih? Iya. Tentu PKB ini memiliki platform dan kerja yang cocok dengan semua partai. Oke, iya. Kita hampir bekerja sama dengan semua partai. Sejak PKB lahir, sejak pemilu langsung. Iya. Nah, tapi dengan Gerindra itu tidak pernah. Oh, tidak pernah. Nah, baru kali ini. Kalau belum pernah berarti kan ada dua kemungkinan loh. Cocok, kemudian juga nah, makanya kita di tengah jalan terus usaha untuk meyakinkan kepada publik, kepada kita juga. Bahkan ada yang bertanya, di mana sih sebenarnya irisan pertemuan antara Gerindra dengan Gus Muhaimin? Ya, dari sisi visi Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Banyak yang tanya. Menurut saya, dua-duanya berpikir tentang negara. Dua-duanya negarawan. Dua-duanya memiliki visi kesejahteraan. Pak Prabowo sangat concern kepada juga nelayan, petani dan lain-lain. Seperti halnya juga Pak Muhaimin. Nah, tetapi visi yang dibangun Pak Muhaimin atau visi kesejahteraan yang dibangun Pak Muhaimin bertumpu kepada pasal 33 Undang-Undang. Agar semua kekayaan negara ini memang dikuasai oleh negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, titik pertemuannya di situ sesungguhnya. Saya selalu sampaikan, sama-sama punya mental panglima. Yang satu panglima perang, yang satu panglima santri. Yang satu panglima militer, satu panglima santri. Minimal sama-sama punya mental panglima. Sekarang urusannya dengan mempercepat kesejahteraan. Karena apa? Karena di depan kita jelas ekonomi agak sedikit gelap. Apa tidak khawatir ini dihianati oleh Gerindra atau Prabowo ini dengan masuknya Mbak Puan? Saya pikir Pak Prabowo belum punya track untuk berkhianat. Selama ini ya membangun koalisi ya seperti itu. Bahwa misalkan Pak Prabowo kemudian ikut Pak Jokowi, itu demi kepentingan yang lebih besar. Tetapi dalam membangun koalisi tidak ada itu. Makanya bagi PKB dan sama
PKB semenjak membangun koalisi juga punya track record kesetiaan. Oke. Ya. Jadi kalau orang setia campur dengan orang setia, masa jadi pembohong? Oh. Nggak mungkin. Jadi yakin ini ya? Iya, jadi Pak Prabowo yakin, nggak bakal mengkhianati PKB? Ya. Oke, ya. Apalagi Caimin ini dikatakan bahwa Caimin itu Joko Tingkir masa kini nih. Ya. Kalau bahasa orang pesantren, iya. nanti bisa kualat. Iya, Joko Tingkir. Kemarin kan dia rilis lagunya, ini dahsyat loh, Gus gitu ya. Jadi Joko Tingkir itu kan menjadi bertahta di Pajang karena mengalahkan itu loh, Kebo Danu itu loh, yang mengamuk. Nah, ini PKB kalau mau bertahta di Nusantara berarti harus mengalahkan Banteng nih. Itu istilahnya pasemon ya, simbolis. Tapi yang jelas bahwa kalau Joko Tingkir ya, kenapa Pak Muhaimin menyanyikan itu? Setidaknya di dalam bait itu Joko Tingkir itu dadi wali ya dadi raja. Di situ. Di situ. Memang PKB itu spiritnya itu atau di dalamnya itu terkandung spirit agama dan spirit bangsa yang sama. Sama gitu kan. Ya? Makanya dadi raja, dadi wali itu bisa di situ tuh. Itu semangat PKB. Dan memang kalau lihat dari cita-cita kelahiran PKB seperti itu, Pak Yusuf. Cita-cita kelahiran PKB ini ingin mewujudkan tatanan politik nasional yang berakhlakul karimah. Artinya wali itu. Ujungnya gitu. Nah, Joko Tingkir begitulah kira-kira, ingin membangun tatanan politik yang berakhlakul karimah yang dampaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Bahwa wahyu keprabon Joko Tingkir ada di PKB atau Caimin, bagaimana menurut Anda? Tulis komentarnya ya. Oke. Kita intermezzo itu masalah Joko Tingkir, lagu Tingkir. Masalahnya kan Farel semua itu begini kan. Pak Yusuf, ini dari teman yang analis dia sampaikan bahwa politik Indonesia itu tidak pernah sepi dari yang disebut tanda kutip ya, orang menyebutnya klenik atau spiritual. Betul. Mulai dari pemilihan kepala desa sampai bupati ada selalu begitu. Presiden sampai pemilihan presiden. Nah, justru ada yang bilang Pak Prabowo kurang klenik. Gitu. Makanya ganding PKB. Bukan, makanya nggak pernah jadi presiden. Nah, ini guyonan. Tetapi bahwa spirit seperti itu, apalagi spirit raja-raja Jawa, itu selalu memegang pusaka ya, sebagai bagian dari simbol kekuasaan atau wahyu. Nah, karena santri, kata santri itu dari akar kata budaya Jawa ya, sang sangka. Ya pasti di dalamnya ada visi kewahyuan, atau visi kenabian lah. Yang kedua adalah visi kenegaraan. Jadi dua hal itulah yang ada di kira-kira Joko Tingkir. Jadi kalau bagi saya ya Caimin seperti Joko Tingkir itu intinya gitu. Jadi spiritnya spirit Joko Tingkir itu dibangkitkan ya. Saya setuju sebetulnya itu tentang spirit Joko Tingkir. Bagaimana seorang pemimpin tidak hanya cerdas, tetapi juga harus religius. Juga komitmen terhadap masalah kerakyatan. Joko Tingkir kan seperti itu ya Pak ya? Ya persis. Jadi gini Pak Yusuf, kita ini kalau kita lihat Pancasila itu spirit sila pertamanya itu soal ketuhanan. Nah, tetapi soal ketuhanan atau kedekatan seorang pemimpin dengan Tuhan, itu tidak pernah menjadi ukuran ketika pilpres. Padahal itu penting. Katakan begini, katakan bahwa Pak Muhaimin ini lahir dari santri. Beliau sangat berpegang teguh kepada nilai-nilai ajaran kesantrian itu. Saya ini lama bersama beliau, mungkin jadi ajudan sampai jadi. Yang saya tahu Pak Yusuf, itu tidak pernah Pak Muhaimin meninggalkan sholat. Luar biasa. Itu pegangan, Nah, maksud saya apa? Bukan mengunggulkan soal kesalehan itu, tetapi itulah spirit. Itulah agama yang menjadi pegangan, yang nggak ditinggal-tinggal gitu. Bukan beragama sekedar hanya nanti kalau menjelang pilpres pakai jilbab misalnya, atau menjelang pilpres mendadak soleh gitu, mendadak soleh gitu, kan nggak begitu. Mendadak agamis nggak. Kalau itu ada di dalam spirit dirinya Pak Muhaimin.
Saya teringat kemarin saya podcast dengan salah satu supranaturalis. Nah, mencoba untuk membedah numerologi ini. Kata Abdul Muhaimin Iskandar, katanya di jumlah itu menjadi 89. Nah, 89 itu kalau diurai 8 tambah 9 itu 17. Jadi relevansinya Caimin katanya tidak pernah meninggalkan sholat. 17 rakaat. Ternyata benar berarti ya. Yang kedua, kalau 17 diurai lagi, 1 tambah 7 menjadi 8. Nah, presiden besok itu presiden ke-8 loh. Oh iya. Pak Joko Tingkirnya makin dekat itu. Makin dekat itu. Joko Tingkir bertahta itu 15, 6, 8. Ketemu ada 8 lagi deh, Gus. Iya. Makanya kader-kader PKB, apalagi saya itu termasuk yang memiliki keyakinan Pak Muhaimin maju presiden. Oke, luar biasa. Iya, karena apa? Karena begini loh, namanya cita-cita dan keyakinan ini itu menjadi spirit perjuangan. Betul. Berjuang tanpa cita-cita, tanpa semangat, tanpa spirit itu bukan perjuangan. Kan nggak mungkin, pasti lemah. Oleh sebab spirit itu Nah, salah satu Pak Yusuf, apapun ya, meskipun Pak Yusuf katakan bercanda, hitung-hitungan, itu bisa menjadi bagian dari spirit. Artinya apa? Betul. Memberikan, mencari nilai yang positif. Dari tanda-tanda. Kan itu mungkin saja kebetulan. Betul. Iya kan? Tidak ada yang kebetulan tuh. Itu sudah takdir tuh. Satu lagi nih, angka 8 menurut numerologi itu punya komitmen visi itu politik, terus kemudian visi kekuasaan yang luar biasa, jadi visioner. Ini nggak main-main nih dengan angka 8. Kemudian Pak Prabowo juga menggunakan sandi 08 loh. Jadi kalau digabungkan Prabowo 08, Caimin juga jumlah numerologinya atau jumlah hurufnya itu adalah 8. Ini pas ini. ini menarik ini. Makin lama saya harus belajar juga ini. Karena begini, yang begitu kelihatan sepele. Tetapi di alam sadar, di alam bawah sadar masyarakat kita itu ada, Pak. Ada itu. Percaya Anda sebagai santri itu aja. Memang semuanya terserah Allah ya yang Maha Kuasa. Betul. Tetapi alam itu istilahnya kalau bahasa Jawa itu namanya ilmu titen. Betul. Karena terjadinya berulang kali, kalau dalam bahasa ini namanya sunatullah. Karena terjadi berulang kali itulah hukumnya. Jadi kalau berulang kali matahari terbit dari timur, orang nggak akan bilang matahari terbit dari barat, karena udah pasti dari timur. Betul. Titen itu. Jadi di titen ini nanti kalau matahari agak ke sini atau bintangnya di sini, itu semuanya ilmu titen namanya. Nah, saya memang tidak terlalu mendalami Pak Yusuf ilmu titen, tetapi itu ilmu Jawa kuno itu ada ilmu titen. Betul. Jadi misalkan untuk melihat wajahnya seperti ini dia bisa lihat. Ada gitu dia. Ada karena titen dititeni orang yang wajahnya begini, rambutnya begini, marah misalnya. Ini orang baik. Nah itu ilmu titen aja. Psikologi juga ada, Gus. Nah, psikologi juga ada itu. Itu ilmu dari kebiasaan-kebiasaan. Jadi kesimpulannya, bagaimana pasangan Prabowo dengan Caimin, kemudian dengan tanda-tanda elektabilitas PKB yang cukup merangkak ini, bahwa 2024 pasangan itu akan melesat. Seperti apa? Memang ini pemilu lumayan masih cukup jauh, Pak. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan hari ini, itu terlalu dini. Tetapi mengambil semangat hari ini, itu harus. Tetapi untuk mengambil kesimpulan nanti seperti apa? Yang penting semangatnya adalah semangat bagaimana Gus Muhaimin dengan Pak Prabowo sukses, dan gitu. Nah, bagi kami, apalagi saya wakil ketua umum bidang pemenangan pemilu PKB, posisinya bagaimana PKB menjadi pemenang. Bagaimana kadernya duduk di jabatan yang memang dicita-citakan, yang menjadi karir tertinggi seorang politisi presiden. Nah, itu bisa terlaksana secara baik. Nah, waktu yang cukup ini yang masih panjang dengan seluruh dinamika ini memang kemungkinan itu akan banyak dinamikanya, tidak bisa ditebak. Tetapi namanya ilmu titen, balik lagi itu bisa dititeni. Untuk bulan-bulan ini Pak Yusuf belum bisa dititeni. Nanti 6 bulan setelah
kira-kira 6 bulan sebelum pendaftaran Pilpres, nah itu boleh dititeni. Oke, ya, baik. Cara titeninnya, nanti 3 bulan sebelum pendaftaran titeni lagi, gitu. Jadi harus nggak bisa hari ini, Pak. Nah, cuman hari ini banyak orang yang menyampaikan apresiasi bahwa PKB dengan Gerindra ini memiliki harapan untuk menang, atau Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin untuk menang. Dengan berbagai tadi pertama ilmu titan, yang kedua memang ngelihat dari gairah elektoral, dari survei, ngelihat dari dukungan. Nah, ini yang semuanya membuat keyakinan kita bahwa kalau ini jalan, insya Allah akan menang. Oke, jadi seolah-olah Anda melihat bahwa alam semesta ini mendukung. Ada yang bilang dari 8 penjuru mata angin. Jadi 8 penjuru mata angin mengarah ke sana. Jadi. Oke. Luar biasa, pemirsa Pada Suka TV. Bagaimana menurut Anda? Saya tunggu komentarnya. Apakah benar-benar Wahyu Keprabon, Joko Tingkir berpihak pada Gerindra, PKB, atau seperti apa? Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe Pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.